Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaanmu yang boleh nyata. Terima kasih untuk pimpinanmu, penyertaanmu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahanmu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perasaan iri hati, dengki itu bisa berakibat pada hal-hal yang tidak baik. Gara-gara iri, orang bisa melukai orang lain. Gara-gara iri, orang bisa melakukan kejahatan. Ya, iri, dengki juga ya. Keberhasilan orang lain menjadi duka cita bagi dia. Ya, kalau bisa dia akan rusak kebahagiaan orang lain itu. Adakah tipe-tipe orang seperti ini hari ini? Masih ada, ya. Susah dia itu kalau melihat orang lain senang. Tetapi dia akan merasa senang kalau orang lain itu dalam kesusahan. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan ya, dari waktu ke waktu. Selalu ada yang begitu. Dan itu sesuatu yang sebenarnya ya, itu tidak baik. Ya, contoh saja seperti bagian ini ya, para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, bayangkan ya, orang yang mengerti kebenaran, orang yang mengerti semestinya apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan ya. Tapi malah mereka rekakan sesuatu yang tidak baik ya, di mana mereka mencari jalan untuk membunuh Yesus. Nah, ini kenapa sih kok mereka sampai seperti itu? Ya pasti mereka kalah pamor, dah pasti ya. Pengajaran yang mereka ajarkan ya, ternyata ada banyak hal yang tidak benar begitu ya. Nah, Yesus datang memberikan ajaran yang benar, bukan hanya mengajar tapi juga menghidupinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mengungkapkan kebenaran hari-hari ini ya, seringkali kita tuh malah dianggap sebagai yang bersalah. Ya, yang bersalah merasa diri mereka paling benar. Nah, dari sini saya mencoba melihat ya, merenungkan. Yang pertama, rasa benci, rasa iri itu membuat orang bisa gelap mata. Bayangkan, seorang ahli Taurat, imam kepala, berreka-reka untuk membunuh Yesus. Sebegitukah bencinya mereka? Sebegitukah ketidaksukaan mereka sehingga mereka ingin membinasakan Yesus? Memang mereka rekakan yang jahat. Tetapi justru dengan jalan itulah kalau kita melihat ya, memang tujuan Yesus untuk mati di kayu salib supaya manusia bisa ditebus dan manusia bisa kembali memuliakan Dia. Unik memang ya, dalam ketidaksukaan bagi mereka akan menyelesaikan apa yang Yesus kerjakan. Tapi justru itulah anak tangga yang memang harus dilewatinya. Nah, dari sini saya diingatkan hati-hati ya, kalau kita misalnya nggak suka sama orang,
kita benci sama orang, ya. Nggak perlulah kita merusak masa depannya, nggak perlulah kita merusak kehidupannya. Mari kita belajar menghargai, menerima kenyataan ini. Karena memang ada banyak hal yang orang nggak suka. Nggak suka itu karena memang orang yang melakukan yang tidak baik atau karena hati kita yang nggak baik. Itu kita juga perlu koreksi, kita perlu introspeksi di dalam diri. Hati-hati ya, kebencian, ketidaksukaan kita jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Ya, hati-hati begitu. Nah, yang kedua pelajaran yang saya dapati begitu ya dari perjalanan kisah Yesus yang dimana mereka rekakan itu, mari kita hidup dalam kebenaran, nggak perlu takut, ya, menyatakan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang benar, tentunya dengan cara yang benar mestinya, nggak perlu takut, ya, walaupun ada ancaman, tekanan dan lain sebagainya. Saya seringkali menjumpai ya orang-orang yang hidup dalam kebenaran malah sering diancam ya, ditindas seperti itu. Sehingga kadang banyak orang jadi enggan untuk melakukan, menyampaikan, menyaksikan sebuah kebenaran. Tapi hari ini kita melihat bagaimana Yesus mengalami itu semua dan Yesus tetap menjalaninya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara ya, kita harus jaga hati kita. Jangan karena kita nggak suka sama orang, kita rusak karyanya. Jangan karena kita nggak suka sama orang, begitu ya, kita main ancam, kita main merendahkan ya, sehingga bisa melukai orang lain. Belajarlah untuk kita menerima kelebihan orang lain ya. Belajar untuk menerima sebuah kenyataan. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita lebih nyata. Ya. Jangan seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka ngerti semuanya, tapi justru mereka dengan sengaja melakukan ini semua. Mari kita belajar hati-hati dengan hati kita. Jangan sampai ada rasa iri, benci, dengki ya, sehingga berakibat kepada sesuatu yang tidak baik. Banyak kasus ya, bahkan sampai ke kriminal ya, gara-gara apa? Benci, gara-gara apa? Iri, gara-gara apa? Dengki. Hati-hati dengan hal ini. Kalau dalam istilah Batak itu ada khosom, elat, teal, late ya. Artinya apa? Hati-hati dengan kebencian. Ya, hati-hati dengan dengki. Hati-hati dengan perasaan ingin lebih dari orang lain yang tidak baik. Ya. Itu bisa membuat berdampak pada hal yang tidak baik pada diri kita. Nah, mari kita belajar untuk satu ya bersyukur tentunya ya apa yang sudah Tuhan beri. Yang kedua nggak perlu iri, nggak perlu benci, nggak perlu dengki. Ya, silakan orang mau berkarir, berkarya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, nggak apa-apa. Ya, jangan kita nggak bisa, orang lain bisa, kita jadi iri. Ya, orang lain berhasil, kita masih belum, kita ribut. Nah, jangan ya. Mari kita hargai tugas tanggung jawab masing-masing sehingga apa yang kita kerjakan ya itu mendapatkan hasil yang baik. Ya, mari kita belajar untuk kita melihat ya meskipun hal ini akan terjadi memang kepada Yesus ya, akan terjadi mungkin juga di dalam hidup kita, tapi janganlah sampai kita yang melakukan dan mereka-rekakan yang tidak baik itu ya. Tetap reka-rekakanlah sesuatu yang baik dan lakukanlah yang terbaik, dan mari kita yang mungkin menghadapi sedang menjalani itu, mari kita belajar tunduk kembali kepada Tuhan Yesus, minta kekuatan dan pertolongan daripadanya sehingga kita bisa melewati masa-masa ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Kau sudah ingatkan kami bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang suka, dan kami sadar kami tidak bisa memuaskan semua orang. Ajar-ajari kami ya Tuhan untuk tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Untuk kami bisa dan boleh melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, dan kami rindu Kau boleh menolong memampukan kami melihat apa yang menjadi bagian kami untuk semestinya kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, jaga hati kami, jaga pikiran kami, untuk kami melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.